Mas, ada beberapa orang bilang, saya minta klarifikasi aja supaya nggak simpang siur. Ya. Karena Kementerian Kominfo itu suaranya kadrun banyak. Yang sekarang jadi sasaran tembak itu malah nasionalis, beliau nasionalis. Beliau dulu tim ya yang ikut berjuang dalam macam-macam, bahkan non muslim gitu. Artinya kalau disebut sebagai kadrun, disebut sebagai nanti pro khilafah dan sebagainya, wah itu salah itu. Enggak ya? Saya jamin itu salah kalau itu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Kali ini saya kedatangan seorang yang sangat terkenal di dunia informasi. Ini Profesor Henry Subiakto, beliau staf ahli dari Menteri Kominfo. Beliau ini hampir semua orang kenal sama beliau lah. Mas dicopot aja Mas. Mas selamat datang di podcast. Makasih Pak Rudi. Saya ngundang Mas Henry. Saya manggilnya Mas karena udah kakak saya sendiri. Mas, 2 hari yang lalu saya lihat foto jenengan, ada Kapolri, ada Menko Polhukam, ada Jaksa Agung, ada penandatanganan SKB Undang-Undang ITE. Itu apa itu sebenarnya? Apa sih? Jadi gini Mas Rudi, waktu Pak Presiden tanggal 15 Februari di depan pimpinan TNI dan Polri, beliau kan mengatakan bahwa Undang-Undang ITE kalau memang itu bermasalah akan dikaji, kalau perlu direvisi, gitu kan. Pasal-pasal yang bermasalah bisa akan dirubah. Pak Presiden sendiri yang mengatakan begitu. Lalu kemudian beliau memerintahkan kepada jajarannya, anak buahnya, bahwa ini perlu dikaji nih, revisi atau seperti apa. Akhirnya muncul Pak Menko Polhukam, membentuk tim dari Kementerian Polhukam. Nah, tim itu membawai 2 tim. Jadi ada tim Menko Polhukam, 2 tim. Tim 1 adalah mengkaji, bikin pedoman. Janjane atau masalahnya gitu kan. Masalahnya itu apakah konten di Undang-Undang ITE ini memang menyebabkan munculnya persoalan-persoalan lalu atau diinterpretasi yang salah. Jadi ini persoalan norma yang salah atau implementasinya yang salah, maka dibuat kajian. Nah, kajian pertama atau tim pertama itu membuat pedoman supaya jangan sampai di tingkat katakanlah implementasi itu dipakai untuk hal-hal yang justru merugikan Indonesia, merugikan nama baik negara, bahkan pemerintah gitu kan. Atau yang kedua, kalau memang normanya salah, ya direvisi. Nah, akhirnya muncul sebuah kesimpulan harus ada revisi, Mas. Ada revisi, tetapi revisinya terbatas. Revisi undang-undang itu kan harus dengan parlemen. Nah, memang makanya karena harus dengan parlemen, harus ada prolegnasnya, itu butuh waktu panjang. Dan kita juga nggak tahu mau selesai tahun ini, tahun depan, atau kapan, itu nggak jelas karena melibatkan partai-partai, fraksi-fraksi di parlemen. Dan juga harus mendengarkan aspirasi masyarakat, kemudian juga harus ada kajian akademis, itu prosesnya panjang. Nah, selama proses panjang belum selesai, revisi atau undang-undang baru ada, maka undang-undang yang lama tetap berlaku. Tapi undang-undang lama yang tetap berlaku jangan sampai kemudian ditarik-tarik seperti selama ini gitu ya. Seringkali kan muncul kontroversi nih. Wah, pasal penghinaan pencemaran baik itu dipakai untuk menjerat orang yang mengkritik, kan begitu. Nah, itulah lalu dibuatkan pedoman. Alhamdulillah pedomannya selesai. Jadi saya ketua untuk bikin pedoman ini. Ya, saya ketua untuk itu. Alhamdulillah pedomannya selesai. Lalu pedoman itu dituangkan di dalam surat keputusan bersama SKB yang ditandatangani oleh 3 pejabat tinggi negara. Menko Polhukam itu yang melakukan katakanlah yang memfasilitasi, menyaksikan, yang tanda tangan Kapolri, Jaksa Agung, dan Menkominfo. Artinya pedoman itu nanti berlaku untuk jajaran kepolisian, kejaksaan, dan juga Kementerian Kominfo. Tapi ini legal standing-nya kuat SKB begini? Ini bukan peraturan. Ini bukan bagian dari perundang-undangan.
Hanya pedoman saja. Ini pelaksanaan. hanya buku saku pedoman untuk menginterpretasi pasal, membantu teman-teman kita para penegak hukum supaya memahami pasal-pasal itu secara benar sesuai dengan pembuat undang-undang. Nah, jadi artinya ini tidak dirubah ya? Tidak dirubah. Ya. Karena saya gini loh Mas, aku tuh heran ya, kenapa harus dirubah gitu ya? Karena menurut saya di negara mana sih tidak ada aturan? Ya betul. Ya. Makanya dirubah pun cuma revisi terbatas, dan itu juga belum jelas kapan, karena prosesnya panjang. Justru belum selesai direvisi yang terbatas tadi, kita buatkan pedomannya. Itu Mas, buatkan pedoman supaya apa? Supaya tetap ya jangan sampai sekarang ini kan yang terjadi adalah undang-undang ITE ini dipakai untuk membungkam oposisi, misalnya begitu. Kan yang kasihan kan seakan-akan benar-benar bahwa ini buatan Presiden Jokowi, padahal ini tahun 2008. Undang-undang ini tahun 2008. Iya, ini nomor 11 tahun 2008 berarti kan zaman Pak SBY. Zaman Pak SBY. Nah, sebenarnya begini, saya agak mengkritisi juga pemerintah nih Mas. Ya. Ini kan sudah bagus ya. Mas Hendy juga lihat, saya suka nulis juga, suka beropini, kenceng juga, kadang menyerang pemerintah kalau nggak benar juga saya luruskan gitu ya. Oposisi juga saya sikat. Tapi kan saya tetap punya koridor gitu. Koridor saya adalah ini gitu loh. Ya. Artinya kalau semua orang bersikap yang sama, ini nggak perlu ada ditakuti gitu loh. Nah, kalau kelompok-kelompok tertentu ini yang katanya kelompok pegiat HAM dan sebagainya ini suka teriak-teriak, kok saya kesannya kok pemerintah kok tipis telinga ya Mas? Ya. Kok mau gitu loh. Wong saya nggak protes kok. Kelompok-kelompok kita nggak protes kok. Ya sebenarnya bukan tipis telinga, tetapi mendengarkan aspirasi, gitu ya. Beda kan tipis telinga dengan mendengarkan aspirasi. Ya. Nah, karena begini Mas Rudi, sebenarnya mengkritik, katakanlah mengkritik sepedas apapun, boleh dong. Itu boleh dan tidak melanggar undang-undang ITE yang sekarang. Tidak. Iya. Nah justru pengertian bahwa sebenarnya boleh mengkritik. Mas Rudi kan mengkritik tuh. Sering. Nah itu kan nggak ditangkap kan? Nggak dipanggil polisi kan? Belum pernah. Nah, cuma. Jangan pernah Mas, jangan. Nah cuma supaya benar-benar orang itu lebih merasa safe. Yeah. Interpretasi yang memang boleh mengkritik dan sebagainya itu ditulis. Kita pertegas bahwa memang tidak ada yang namanya orang kritik, orang berpendapat lalu ditangkap, itu nggak boleh. Karena Undang-Undang Dasar 45 kita, pasal 28F, itu memberikan kebebasan berpendapat. Mas jadi mungkin tahu ya, kepolisian kan punya namanya polisi cyber. Ya. Nah, ini beberapa orang agak sedikit mengkritisi. Saya pernah diwawancarai satu media, itu juga dibahas. Kalau saya sih tetap sama, perlu juga gitu loh, supaya orang tidak kebablasan. Ini terkait juga dengan lingkup UU-ITE atau polisi punya aturan sendiri? Oh sama lah, yang namanya polisi itu kan penegak hukum, dia harus ikuti undang-undang. Mungkin implementasi dari ini juga? Implementasi juga. Polisi cyber itu sekarang Mas, selain bisa saja bahwa dengan polisi cyber kalau dia menemukan konten-konten yang melanggar undang-undang kemudian ditindaklanjuti dengan penegakan hukum bisa. Tapi yang justru menurut surat edaran Kapolri yang baru, yang kemarin itu, kalau ada konten-konten yang dianggap berbahaya atau bisa melanggar hukum, malah polisi cyber itu ngasih tahu, kamu jangan seperti itu, hati-hati. Jadi supaya tidak kena undang-undang gitu. Tidak langsung punishment malah gitu kan? tidak punishment. Jadi sekarang yang dikembangkan oleh teman-teman penegak hukum, termasuk di pedoman, itu yang namanya ultimum remedium. Jadi lebih kepada mediasi. Gitu ya? Iya. Kalau ada keributan itu diingatkan dulu, klarifikasi gitu loh. Jadi bukan langsung kok masuk tahan, langsung kemudian usulan menjadi persoalan hukum lalu pidana. Itu justru paling belakang. Itu dijadikan sebagai persoalan. Mas, kemarin waktu Pak Listio Sigit pertama kali menjabat ya, beliau juga sempat membahas masalah UU ITE. Salah satunya beliau mengatakan kalau bisa yang melaporkan itu yang bersangkutan gitu. Tidak boleh anaknya, istrinya atau siapanya gitu ya. Itu terkait nggak dengan ini? Oh sangat. Memang normanya pasal 27 ayat 3 bahwa setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat diaksesnya
informasi elektronik yang muatannya penghinaan dan pencemaran nama baik. Pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik itu harus menuduhkan sesuatu hal pada seseorang. Seseorang jelas, namanya jelas. Jadi yang dilarang itu kalau nuduh suatu hal pada seseorang supaya diketahui umum. Nuduh Mas Rudi, harus namanya Mas Rudi S. Kamri. Kalau nuduh saya tapi pakai inisial atau alias nggak bisa. Inisial alias itu bisa error in persona, bisa orang lain yang kena. Jabatan tidak kena, jabatan nggak kena, institusi nggak kena, organisasi nggak bisa. Ini saya curhat Mas, karena saya pernah kena juga. Nah makanya itu nggak kena. Di pedoman itu kita perjelas bahwa yang bisa masuk di dalam penghinaan dan pencemaran baik itu adalah kalau ada tuduhan pada seseorang. Jadi seseorang, naturalek person, bukan right person, fix. Bukan badan hukum, bukan perusahaan, bukan klinik. Nah, ini kan banyak ada klinik kadang-kadang, bukan rumah sakit seperti kasusnya Prita Mulyasari, bukan universitas, bukan Pemda, bukan pemerintah. Berarti kayak beritanya nggak dapat, nggak kena juga. Berita nggak kena, makanya kan akhirnya kan menang. Iya. Nah, itu harus naturalek person, seseorang yang jelas. Nah, orang yang disebut itulah yang punya hak mengadukan. Nggak boleh diwakilkan. Tidak boleh diwakilkan. Makanya kalau Pak Jokowi yang diserang, Pak Jokowi mengadu kepada kepolisian. Cuman kan beliau kan presiden ya. Kalau presiden kan dalam kapasitas beliau sebagai presiden kan ada jaksa itu kan pengacara negara. Ya. Boleh nggak jaksa mewakilkan? Karena ini tidak disebutkan untuk siapapun dari kelembagaan. Lembaga tidak kena. Dalam artian tidak boleh menjadi korban ya. Tidak, korbannya harus naturalek person tadi. Maka Pak Jokowi sebagai pribadi yang harus. Jadi presiden sebagai lembaga nggak bisa ya? Kena. Tidak kena. Kalau itu kena nggak usah pakai KUHP baru kan. KUHP baru mau bikin itu. Iya. Berarti clear ya? Clear. Jadi clear ya. Jadi ngeritik presiden nggak ada masalah. Kalaupun presiden mau tidak berkenan, beliau langsung lapor sendiri. Pribadi. Ya, sebagai person. Jadi Undang-Undang ITE itu memperlakukan presiden, menteri, siapapun seperti sama dengan warga negara. Dia equal before the law. Jadi apik banget loh Mas. Apik tapi yang mau dihapus, mau di ini. Nah, iya. Karena nggak paham. Saya protes loh Mas. Saya protes loh. Karena bagi saya kalau nggak ada kebebasan yang absolut itu nggak ada. Mas jenengan guru besar. Di negara mana kebebasan yang absolut? Loh, di Undang-Undang Dasar kita pasal 28F itu jelas bahwa warga negara punya hak untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat. Tapi di 28J-nya disebutkan hak-hak seperti itu diatur dan dibatasi oleh undang-undang. Jadi ini bagian dari undang-undang yang disebut oleh pasal 28J. Bukan kebebasan yang tidak ada. Absolut, tidak ada yang absolut. Jadi maksud saya gini, saya ingin mendorong pemerintah sebenarnya. Jadi kan staf ahli, jadi jangan istilah saya tadi, mohon maaf kalau nggak berkenan, tipis telinga gitu loh. Pasti tidak akan sesuai gitu ya. Artinya kalau ada orang terus teriak-teriak karena dia punya akses media gitu, lalu presiden lalu merubah-rubah, kok menurut saya kok buang energi ya. Iya, setuju saya. Karena sebagian besar setuju loh. Saya jujur Mas, ketemu dengan beberapa orang ini, kita bingung nih kenapa mau di SKP lagi. Jelas kok. Kalau SKB untuk supaya interpretasinya. Waktu itu kita belum tahu. Tidak kemana-mana. Waktu itu kita khawatirkan dari revisi gitu. Berarti kan panjang. Oke, berarti hanya SKB ya. SKB. Ini pedoman bagi para penegak hukum sebenarnya. Para penegak hukum, terutama yang ada di bawah jajaran pemerintah, di kepolisian, di kejaksaan. Kalau udah ditandatangani Kapolri, tandatangani Kejaksaan Agung ya nurut lah. Mau dipindah. Ya. Mas, pembedanya apa setelah adanya SKB ini? Pembedanya supaya interpretasi itu tidak sesuai dengan individu masing-masing. Ya. Tetapi ini dibuat, SKB ini dibuat oleh para ahli yang dulu ikut membuat Undang-Undang ITE. Jadi normanya itu dikembalikan ke norma aslinya. Tidak, saya baca detail banget detail banget sudah. Itu jadi artinya semua aparat sampai ke jajaran yang di bawah itu tidak boleh dia berkreasi, berinovasi. Karena kalau kita melanggar Undang-Undang ITE sendiri, misalnya ada orang ngeritik kampus, misalnya begitu, ngeritik kampusnya sendiri, kemudian dia ditangkap kena Undang-Undang ITE, dan itu terjadi. Kemudian dia dikenakan pidana di tingkat
pengadilan negeri kena pidana, pengadilan tinggi kena pidana, ini tinggal di Mahkamah Agung. Kalau hal seperti itu kita biarkan, itu nama Indonesia yang jelek. Ya, benar. Pemerintah kita yang jelek. Ya. Tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri. Indeks demokrasi kita langsung anjlok, Pak. Iya. Saya tertarik yang tadi sahabat kita dari Aceh tadi. Ya. Itu yang kena tadi, sahabatnya Mas Henry itu. Ya, Di Aceh. itu ada teman ya, dosen lulusan Cornell University dari Amerika yang mengkritik teman-temannya sendiri di WA Group kampus. Di WA Group kampus, dia ngeritik tentang rekrutmen dosen baru. Langsung dikenakan Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik. Padahal kan Undang-Undang ITE itu jelas, yang disebut penghinaan dan pencemaran nama baik itu kalau ada tuduhan. Dia enggak, dia hanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, matinya akal sehat, enggak nuduh apa-apa. Hanya mengatakan bahwa ada determinisme teknik, ada determinisme korupsi secara teknis gitu ya, saya lupa bahasanya. Tidak menunjuk seseorang. Tapi tidak menunjuk seseorang. Pertama tidak menunjuk seseorang, kedua tidak menuduh, ketiga dia hanya di lingkungan gitu WA ya? grup para dosen, Limited ya? Itu tidak bisa masuk. Tapi ini masuk. Bahkan sekarang sampai Mahkamah Agung. Kalau itu seperti itu yang jelek tidak hanya undang-undangnya Indonesia. Ini pertaruhan. Indonesia katanya negara demokrasi ya. Kalau kita ngomong demokrasi loh ya. Kecuali kalau kita memang bukan negara demokrasi. Gitu. Nanti yang dikambing hitamkan ini lagi. Ini itu lagi. Pak Jokowi lagi. Pak Jokowi lagi. Padahal itu kesalahpahaman memahami teks dari undang-undang. Kebetulan saya ketua panja ketika revisi ya. Jadi saya ikut pembuatan undang-undang itu sejak awal saya terlibat gitu ya. Waktu itu semangatnya apa sih Mas waktu dibuat ini Mas? Waktu panja itu? Sebenarnya kan gini, kalau waktu membuat Undang-Undang ITE tahun 2008, itu berbarengan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Oh iya. Bareng itu, sama-sama 2008. Okay. Dan sama-sama Kominfo sebagai leading sektornya. Sama-sama Komisi 1 DPR RI sebagai partner di parlemen. Artinya lembaganya sama. Satu diakui sebagai bagian dari membuka demokrasi, keterbukaan informasi publik. Maksudnya yang sini dianggap anti demokrasi. Orangnya sama gitu. Staf ahlinya juga sama waktu itu kan. Jadi inilah dunia. Kadang-kadang sebenarnya enggak, ini justru yang namanya tadi misalnya Mas. Misalnya pencemaran nama baik, penghinaan dan pencemaran nama baik. Itu adalah memberikan memang di satu sisi mengatur orang berkomunikasi dan berpendapat. Ya kan, sehingga lalu orang bicara wah ini enggak demokrasi karena diatur komunikasi dan berpendapat. Tapi di sisi yang lain melindungi orang untuk tidak difitnah. Melindungi orang untuk tidak dituduh sembarangan. Memang lalu boleh kalau di internet itu lalu orang nuduh sembarangan. Ada yang mengatakan itu kan udah ada di KUHP, nggak perlu dong ada di ITE. Loh, KUHP itu dibuat 1 abad yang lalu. Ini lex spesialis. Lex spesialis. Oh, ya kan, ini kan untuk khusus untuk transaksi elektronik, khusus untuk ada di internet. Jadi kalau Mas Rudi ceramah di masjid, kan sering ceramah di masjid, gitu kan? Pas ceramah di masjid, terus kata-kata Mas Rudi itu bermasalah, katakanlah sedikit menuduh atau terkait dengan, nggak kena Mas. Karena kan Mas Rudi tidak menyebarkan secara elektronik dan bukan transaksi elektronik. Yang kena justru orang yang nyebar. Ini kadang-kadang, wah ini agak bingung ini. Banyak juga loh, ada yang penceramah-penceramah yang kayak gitu tuh banyak loh Mas. Nah, jadi nggak kena. Yang kena adalah yang nyebar kalau di Undang-Undang ITE. Berarti pembawa pesannya nggak kena. Tidak kena di Undang-Undang karena tidak bukan tapi kena yang KUHP kena kali ya. Tapi dia bisa kena di KUHP. Fisiknya di KUHP. Sama dengan misalnya perbuatan tidak senonoh, pornografi. Dia kena Undang-Undang pornografi. Tapi ini nggak kena. Kalau dia tidak yang menyebarkan yang kena ini. Menyebarkan kena itu. Cuma sekarang memang menyebarkan itu tidak sekedar hanya menyebarkan pada orang banyak. Jadi ada pemahaman yang kemarin dirumuskan ya. Itu menyebarkan ke orang kalau tujuannya untuk orang banyak, tujuannya untuk diketahui umum walaupun cuma saya kirim ke Mas Rudi tapi tujuannya untuk diketahui umum.
Kalau pornografi kena Mas. Kena, karena fenomena sekarang itu memang orang nyebar pornografi itu biasanya aku duwe. Mau nggak tak kirim. Nanti Mas Rudi kirim ke Pak Dwi kirim ke gitu. Loh, aku sering dikirimin Pak Dwi malah kok. Akhirnya ke jutaan orang. Nah, itu makanya nah ini yang saya sebutkan bahwa undang-undang Indonesia itu beda dengan undang-undang di negara barat. Indonesia tidak hanya menggunakan konten dari prinsip-prinsip umum general norm ya. Tidak hanya itu, tapi mengambil juga dari agama. Hukum agama. Apakah hukum agama kita boleh ngirim ke istrinya Pak Rudi misalnya begitu. Kalau dikatakan itu kan privat, itu kan privacy. Emang boleh saya ngirim ke istrinya Pak Rudi? Ya diantemin Pak Rudi tahu kan gitu kan. Ya bonyok kan ya. Mutilasi. Nah, undang-undang kita itu kalau juga mengambil dari sistem agama, adat gitu. Semuanya diambil. Iya, Mas duduk Mas. Ben ngopi sik ben cerah ini. Aku dititani Mas dikirim-kirim pornografi itu agak langsung haus saya Mas. Mas, satu lagi nih Mas, agak lain ini. Mohon maaf nih mumpung jenengan rawuh. Kemarin ada heboh itu Mas. Karena Mas Henry itu teman-teman saya bilang ini de facto Menteri Kominfo katanya gitu. Orang canda aja. Karena sering tampil menjadi bemper menteri gitu kan. Kemarin ada masalah ya. Saya ingin penjelasan saja. Kenapa ada Ustadz melaporkan konten kemudian tidak bisa diblokir begitu saja? Apa ada kendala-kendala hukum atau apa? Itu kayaknya persoalan komunikasi. Kalau saya melihat saya nanti biar dirjennya diklarifikasi. Karena ini kan ini saya lihat memnya Dirjen Kominfo yang diserang gitu kan. Ya biar beliaunya itu mengklarifikasi. Pertama yang jelas teman saya yang jadi dirjen yang menurut teman-teman itu dianggap macam-macam itu dia justru sebenarnya orang nasionalis gitu ya. Nasionalis. Bahkan non muslim ya kan. Jadi kalau dikira macam-macam itu hanya nggak tahu faktanya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dia liberal kali, bebas gitu. Itu persoalan lain. Mungkin bisa aja. Tapi gini, kalau kadang-kadang ya, kalau sesuatu yang sifatnya itu terkait dengan intelijen, yang minta intelijen, biasanya intelijen tidak pernah namanya pakai surat resmi. Nah, aturan di Kominfo itu kalau minta pemblokiran dari lembaga lain, kementerian lain harus pakai surat resmi. Itu jadinya lalu seringkali kalau hanya laporan lisan itu kurang mendapatkan perhatian karena aturannya pakai dari surat lembaga resmi. Mana ada hitam di atas putih dalam artian untuk mempertanggungjawabkan kalau ada orang yang keberatan dengan pemblokiran itu bisa dijawab. Lembaga mana saja yang boleh itu? Kalau pemblokiran itu semua lembaga yang kompeten. Bisa pemerintah, bisa non pemerintah. Bisa pemerintah, bisa non pemerintah. Misalnya kompeten gini. MUI gitu kan kompeten. MUI ngomong bahwa ini ajaran yang sesat, ajaran agama yang sesat. Ya itu kompeten. Kominfo kan tidak punya ahli agama. Walaupun saya sedikit-sedikit tahu gitu ya. Tapi kan tidak punya ahli agama. Nah, kita mengikuti MUI. Kalau misalnya dari BP POM mengatakan bahwa itu iklan ini membahayakan karena obatnya ini belum layak disebarkan, berbahaya bagi masyarakat. Kita ikuti BP POM. Jadi mengikuti lembaga-lembaga yang memang dia kompeten di bidangnya. Kalau mengenai terorisme, ya BNPT. Kalau mengenai ajaran-ajaran radikal, ya dari MUI. Gitu. Mas, saya minta konfirmasi Mas. Di luaran ini, karena Mas Hendy kan udah lama di Menkominfo udah lama Mas? Udah lama saya. Tahun berapa Mas? Saya itu, sebenarnya saya ini dosen Mas. Iya, dosen dari Erlangga. Tapi waktu itu diminta oleh Pak Muhammad Nuh, sewaktu itu menteri ya. Saya ikut bergabung di Kominfo karena permintaan Profesor Muhammad Nuh tahun 2007. Hitung aja 2007 ke sekarang. 14 tahun? Kira-kira nanti saya 15 tahun selesai. Jadi saya akan kembali ke kampus. Jadi nanti kerasan dosen, Jakarta lebih banyak ke dosennya aja. Kecuali kalau saya dipekerjakan sama Mas Rudi. Mas Rudi jadi menteri atau jadi apa, kalau saya bantu Mas Rudi. Mantri sunat Mas. Mas, ada beberapa orang bilang, saya minta klarifikasi aja supaya nggak simpang siur. Kontra Kementerian Kominfo itu suaranya kadrun banyak.
Bener nggak sih? Ya kalau orang berpendapat dan mempersepsi kan kita boleh pendapat itu seburuk apapun tidak bisa kita salahkan. Iya, gitu iya, kan? iya. Itu kan persepsi. Ini bukan tujuan loh, nanya loh Mas. Itu pun kalau tujuan juga nggak apa-apa kan kementerian. Oh, kementerian. Bukan Iya, seseorang. Iya. Bukan seseorang. Nggak melanggar ya? Tujuannya pada seseorang. Iya. Jadi kalau nuduh kementerian itu nggak apa-apa, boleh. Boleh ya. Itu bagian dari kritik. Nah, penting ini. Tapi kalau nuduh Henry Subiakto, masalah. masalah kalau pribadi nyebut nama saya, Iya. itu pribadi. Nah, third person namanya. Iya. Kalau reh person nggak apa-apa. Iya. Nah, tadi pertanyaan Bapak sebenarnya ya itu relatif, tapi kalau menurut saya kok enggak. Oh enggak ya? Enggak, kalau menurut saya enggak ya. Tapi itu kan tergantung dari persepsi masing-masing. Kalau tadi saya katakan yang sekarang jadi sasaran tembak itu malah nasionalis, beliau nasionalis. Beliau dulu tim ya yang ikut berjuang dalam macam-macam, bahkan non muslim gitu. Artinya kalau disebut sebagai kadrun, disebut sebagai nanti pro khilafah dan sebagainya, nggak ada ya? wah itu salah itu. Nggak ya? Saya jamin itu salah kalau itu. Okay. Tapi kalau ada miskomunikasi bisa jadi. Jadi saya melihat ini kayaknya mungkin ada persoalan. Ini jenengan karena ahli komunikasi jadi pinter ngomong, pinter ngelese kali Mas. Enggak. Miskomunikasi. Oke ya. Jadi Mas, kembali ke Mas Henry ini. Mas Henry ini sosok yang terkenal loh Mas. Untuk staf ahli, gitu. Karena kelamaan jadi staf ahli itu mungkin. Iya kali. Jadi sering banget masuk ke ruang publik gitu ya dengan beberapa orang gitu, sehingga itu sebenarnya misi pribadi, panggilan pribadi, private call atau karena tugas sebagai staf ahli? Tentu saja ini ya ada memang kadang-kadang itu tugas, tapi tentu saja tidak bisa lepas dari semacam ya itu spirit saya, semangat saya, bahwa saya memang semangatnya adalah kalau memang ini suatu kebenaran ya harus kita sampaikan kebenaran itu. Kalau memang pemerintah tidak salah ya kita sampaikan telling the truth gitu ya, ngomong apa adanya aja, kebenarannya, juga give the fact, berikan fakta-fakta. Nah kadang-kadang masyarakat itu atau teman-teman ya kadang-kadang kan melihat bahwa yang namanya birokrat, orang-orang pejabat itu kan banyak diem. Jadi yang bagus itu diem. Yang jelek itu kayak saya ini. Salah, yang main aman menang ya. Kalau mau aman itu ya bukan begitu. Yang bagus itu yang diem. Jadi akhirnya tidak banyak musuh. Kalau saya kan karena saya punya semangat ya, dan itu saya yakin tidak hanya karena jabatan saya. Ya. Nanti selesai jabat pun saya akan tetap sama ya. Saya tahu karena beliau sebelumnya kan saya juga lihat rekam jejak jenengan udah luar biasa. Mas, tapi saya berbeda pendapat bahwa pejabat tidak boleh diam. Ya, artinya begini. Kasus Omnibus Law ya. Dari sekian pejabat hanya jenengan yang sering muncul. Yang lain menang gitu loh. Kita akhirnya membantu karena bagi kita bukan membantu pemerintah, kita dibayar pemerintah juga enggak gitu ya, tapi kita membantu kebenaran, meluruskan edukasi gitu. Kita pernah bahas itu juga. Nah terkadang memang harus jadi kan ahli komunikasi, pertahanan terbaik itu adalah menyerang kadang-kadang gitu. Iya. Jangan sampai kita kayak Mas, kayak pemadam kebakaran gitu. Memang betul Mas Rudi, Omnibus Law kan diserang dari mana-mana, dari berbagai penjuru, apalagi kampus ya. Iya. Sementara kita yang tahu bahwa ini ada persoalan yang sudah lama nggak gol-gol dan itu akan merugikan negara, bukan pemerintah ya, merugikan negara, bahkan merugikan rakyat. Hanya bisa terselesaikan kalau ada undang-undangnya. Undang-undangnya nggak berselesai-selesai, dititipkan ke Omnibus Law selesai. Iya, yang aku pernah tahu deh di Sahabat Indonesia ini dari Mas Henry nih, nomor 60 apa namanya? Tentang frekuensi digitalisasi TV. Baru ngeh saya. Baru ngeh. Ini banyak yang nggak tahu. Memang waktu itu banyak yang nggak tahu. Jadi kalau tidak ada digitalisasi TV, ya tidak ada. Karena digitalisasi TV itu tidak hanya sekedar bahwa TV-TV yang ada yang selama ini analog lalu berubah jadi digital, tidak hanya itu, tapi penataan frekuensi. Frekuensi ini kan terbatas. Sementara HP kita Mas semakin lama semakin, sekarang pengguna HP udah melebihi jumlah penduduk. Pengguna internet sudah 202,6 juta. Itu menyebabkan frekuensi ini semakin lama penggunanya semakin banyak.
Sehingga akhirnya apa yang terjadi? HP kita lemot, makin lama makin lemot. Terasa nggak bahwa HP kita makin lama makin lemot? Dan one day nanti ketika kebutuhan bandwidth itu semakin tinggi, itu bisa jadi bukan hanya lemot, tapi mejen. Istilah saya itu mejen. Lah apa gunanya Pak punya HP bagus, pakai mau 4G, 3G, mejen hanya karena penggunanya terlalu banyak. Kenapa? Karena frekuensinya sudah terbatas dan penggunanya banyak, mau dipindahkan ke tempat yang lebih longgar, sudah dipakai oleh orang-orang lama, yaitu TV-TV analog. Ibarat jalan tol penuh macet, mobilnya harus buat jalan tol baru, lahannya dipakai TV-TV analog. Nah itu maka harus ditata ulang. Penataan ulang ini harus pakai undang-undang. Undang-undangnya sebenarnya undang-undang penyiaran, tapi tertahan nggak selesai-selesai sampai 10 tahun lebih, 15 tahunan, nggak selesai-selesai. Sementara mejennya tadi, ancaman mejennya udah kira-kira tahun 2025 udah mejen. Berjalan terus waktunya. Berjalan terus. Apa Ada bayangkan apa yang terjadi kalau HP kita mejen, Gojek nggak bisa pakai, terutama yang mejen itu yang menggunakan frekuensi ya, yang di jalan-jalan, gitu ya. Internet yang di jalan-jalan. Kalau di rumah pakai WiFi itu kan pakai aman ya, kabel aman. Tapi yang di jalan-jalan di mobil, yang mobile gitu yang mobile. Nah inilah yang harus kita selamatkan. Itu terkait dengan macam-macam, baik untuk komunikasi, baik untuk kesehatan, baik untuk ekonomi digital. Nah itu selesainya terselamatkannya oleh Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, pasal 60 itu. Iya. Jadi yang mahasiswa-mahasiswa yang demo-demo itu nggak ngerti, itu menyelamatkan mereka juga. Mereka nanti kalau itu gagal, yang di situ pasal itu tidak ada, berarti nanti one day nanti HP mereka nggak bisa dipakai. Ya, karena mereka kurang mengedukasi, itu kurang ada edukasi yang benar. Nah saya ingat sekali terbantu tuh gara-gara saya ngobrol sama Mas Rudi malam-malam itu. Iya. Luar biasa, Mas. Matur suwun ini luar biasa. Sami-sami, Mas. Jadi ini pencerahan buat saya tentang saya mohon dukungan supaya ini jangan sampai dirubah, karena bagi saya meskipun saya pegiat media, Mas, tetap saya membutuhkan koridor gitu loh. Iya. Tetap koridor, siapapun dia. Saya juga sering mengkritisi siapapun lah. Tetap menggunakan etika. Iya, kalau saya setuju, Mas. Genetika kita itu kan harus ada etika juga. Separah apapun, sekeras apapun kita mengkritisi, Mas, ada etika atau unggah-ungguh itu harus ada tuh, Mas. Iya, betul. Bahkan kalau Mas Rudi mengikuti apa yang terjadi di Amerika, ada gerakan Color of Change namanya. Itu mereka meminta kepada Kongres supaya ada regulasi terkait dengan platform-platform digital. Mereka nggak percaya dengan Twitter yang katanya ngeblok Twitternya Donald Trump. Mereka nggak percaya dengan Facebook yang katanya ngeblok akunnya Proud Boys. Karena menurut mereka, ini kelompok aktivis-aktivis di Amerika, itu gerakan public relation. Itu hanya PR-nya perusahaan multinasional corporation yang miliaran dolar Amerika itu, yang ketika dia mulai oleh gerakan ini kan gerakan ini juga mengajak untuk tidak pasang iklan di Google dan lain-lain. Ketika mulai ada tekanan seperti itu, mereka lalu membuat gerakan PR bahwa Donald Trump diblokir, Proud Boys diblokir, seakan-akan demokrasi bisa dipasrahkan kepada korporasi. Iya kan? Iya. Padahal ketika pemblokiran itu sudah the damage has been done, kerusakan sudah terjadi, sudah ada konflik antar rasis sudah terjadi yang namanya kasus, kemudian terjadi kasus yang Januari kemarin. Januari. Dan kenyataannya kalau ada pembelahan masyarakat, keributan gara-gara media sosial yang menyebarkan hoax, menyebarkan desinformasi itu, yang diuntungkan platform tadi, karena iklannya naik, penggunanya naik. Ketika ada konflik, itu naik, Mas. Jadi social media thrive on conflicts but threatened by normalcy. Jadi sosial media itu diuntungkan kalau ada konflik, Mas. Tapi nggak nyinggung saya kan ini? Tidak. Kalau ada konflik itu mereka diuntungkan. Jadi iklannya besar, kemudian yang engagement besar, yang untung adalah Facebook, Twitter, dan lain. Jadi jangan percaya dengan itu. Makanya sampai mereka melakukan gerakan harus diregulasi ini. Nah kita yang punya regulasi mau dibuang. Saya kira perlu, Mas. Tetap, Mas. Negara itu
Coro itu mau toto, bener nggak Mas? Iya, negara Mowototo. Ya kan ada Coro mau toto, harus ada negara mau toto. Iya. Nggak ada tanpa pembebasan. Jadi kalau nggak chaos kita Mas. Betul, saya Ya. setuju. Jadi lagi dengan ini Mas, apa ya kita wariskan pada anak cucu kita kalau kita brutal gitu kebebasan. Kalau sudah sama-sama sudah muncul kebencian kelompok, kemudian rasis terjadi, kemudian orang sudah mulai tidak hanya di media sosial ributnya, tapi juga sudah muncul di di dunia fisik, maka yang kita wariskan ke anak cucu kita ya keributan dan pembelahan dan mungkin konflik, bahkan potensi kehancuran negara. Itu yang harus dijaga oleh generasi sekarang. Matur suwun Mas. Matur nuwun, Mas Rudi. Terima kasih. Matur nuwun. Sahabat Indonesia, satu hal penjelasan dari Profesor Henry Subiakto bahwa Undang ITE itu tidak perlu ditakutkan. Ini akan melindungi kita, melindungi siapa saja, dan memberikan pagar atau koridor kita dalam berselancar di ruang digital. Tidak ada negara manapun tanpa aturan, termasuk di Indonesia. Jadi ini sesuatu yang sangat liberal menurut saya sih, sangat bisa dipakai siapa saja dan ini bisa mengenai siapa saja. Tidak ada pembedaan. Tadi dijelaskan, bahkan presiden pun tidak bisa semena-mena. Ya. Beliau kalaupun dihina atau orang, beliau harus lapor sendiri. Karena itu adalah persamaan di muka hukum, sama saja. Dan yang paling penting, ada kemajuan yang sangat signifikan dengan ditandatangani SKB tadi, itu para penegak hukum mempunyai panduan yang sama. Tidak ada multi interpretasi dalam menerapkan Undang-Undang ITE. Saya kira gitu Mas ya. Ya, mudah-mudahan sukses dan kita juga mendapatkan masukan banyak tentang Kominfo bukan sarang kadrun ternyata. Kalau ini tahu persis ini. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam podcast KAB berikutnya. Ya Mas, matur suwun.